Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu lagi dengan saya dalam perenungan firman Tuhan. Setiap harinya kita renungkan untuk memperkaya kita dalam pemahaman kita akan firman Tuhan, dan juga semakin menguatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa firman Tuhan itu dahsyat dan sangat luar biasa, yang tiap-tiap hari ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan dengan baik akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur di pagi hari yang indah di mana kami dapat bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Ada waktu khusus yang kami berikan untuk kami hidup untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau diberkati oleh tangan Tuhan setiap harinya. Kami mau dimampukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam anugerah Tuhan setiap harinya. Oleh sebab itu pada hari ini ya Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, berikan kami hati dan telinga yang memahami dan mengerti yang kebenaran firman-Mu, sehingga kami beroleh hidup di dalamnya, sehingga kami ditemukan menjadi murid-murid yang setiawan yang mengerjakan seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap firman yang kami renungkan pada hari ini. Ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perenungan kebenaran firman Tuhan. Kalau yang kemarin kita merenungkan dalam Kejadian pasal yang pertama, nah hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Nah seperti biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membaca keseluruhan dalam satu perikop pasal yang kedua ini, tetapi saya akan mengambil poin-poin pentingnya saja untuk kita diberkati dengan satu perikop kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita renungkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu tema kecil untuk kita merenungkan sesuai dengan teks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Aku berharga di matanya. Aku berharga di matanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Kejadian pasal yang pertama, Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala macam ternak yang ada di daratan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kejadian yang kedua ini memiliki sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa
Kejadian pasal yang kedua ini adalah suatu babak dari seluruh penciptaan yang Allah lakukan. Babak apa itu? Adalah di mana dalam kejadian pasal yang kedua ini berbicara tentang penciptaan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alam semesta dijadikan di awal bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alam semesta menjadi sesuatu hal yang terpenting dalam seluruh ciptaan Allah, tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pun ketika manusia diciptakan di babak yang kedua dalam kejadian pasal yang kedua ini pun bukan berarti bahwa manusia dikesampingkan, bahwa yang lebih utama adalah dari seluruh ciptaan adalah tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan-ikan di laut, tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya apa yang diciptakan Allah itu semuanya disentralkan kepada satu pribadi, yaitu manusia. Untuk kesejahteraan manusia, untuk kelanjutan penghidupan manusia di tengah-tengah alam ciptaan yang Allah ciptakan hanya dengan berfirman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam kita merenungkan firman Tuhan berharga di matanya, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar pernyataan dari mulut Allah tentang betapa berharganya kita, tetapi dari segala apa yang Allah lakukan di kejadian pasal yang kedua ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan manusia, bukan hanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika manusia di awal penciptaan Adam dan Hawa pun Allah besar kasihnya kepada manusia, di mana kita melihat bahwa manusia diciptakan dengan tangannya dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia sehingga ia menjadi makhluk hidup. Berbeda dengan penciptaan makhluk hidup yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah spesialnya, inilah berharganya, inilah yang begitu pentingnya di mata Allah bagi kita yang hidup, manusia-manusia yang hidup yang diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting dalam teks yang kita renungkan pada hari ini yang menjadi berkat bagi kita. Bagian yang pertama, manusia diciptakan sebagai mitra kerja Allah dalam mengelola seluruh segala ciptaan dengan kreativitas hikmat yang Allah berikan dalam diri manusia. Dalam ayat 15 firman Tuhan katakan demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk menjadi mitranya dalam mengusahakan apa yang Tuhan ciptakan bagi kesejahteraan manusia itu sendiri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah tidak menghendaki bahwa di tangan manusialah kehancuran alam semesta. Allah tidak menghendaki hal yang demikian. Justru Allah mau dalam alam menempatkan manusia di alam semesta supaya ia atau manusia mengusahakan dan memelihara. Jadi supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Artinya biar bagian yang pertama ini kita belajar bahwa mari kita, apapun yang Tuhan percayakan pada hari ini untuk kita kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Allah menghendaki manusia mengusahakan dan memelihara. Allah menghendaki untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya, baik apa yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan, peliharalah itu dan kemudian usahakanlah itu untuk kesejahteraanmu dan untuk kelangsungan hidupmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kita berharga di mata Allah, Allah menempatkan kita sebagai mitra dalam mengusahakan dan kemudian dalam memelihara segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Poin yang kedua sebagai presentatif atau gambaran ketaatan ciptaan kepada setiap firman Allah di bagian ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Nah, ini adalah kalimat firman Allah kepada manusia yang Allah sampaikan kepada manusia untuk ditaati dan tidak boleh dilanggar. Apa itu?
Firman Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di mata Allah ketaatan itu jauh lebih penting dari apapun. Jauh lebih penting dari persembahan, jauh lebih penting daripada rutinitas dalam ibadah. Bukan berarti saya katakan bahwa ibadah tidak perlu, tidak. Tetapi yang terpenting dari segala hal di mata Allah, Tuhan mau supaya kita taat kepada firman-Nya. Tuhan mau supaya kita mengerjakan apa yang difirmankannya. Tuhan mau untuk mentaati dan tidak melanggar seluruh kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kita berharga di matanya, Allah membuat satu garis benang merah ketentuan dalam hidup kita sebagai ciptaannya untuk mentaati setiap firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada tarik ulur, tidak ada bisa fakultatif atau bisa tergantung situasi dan kondisi, tidak. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita dengan ketaatan mutlak di hadapan Tuhan, penuh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa cacat sedikit pun yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang ketiga dalam di mata Allah berharga, hal yang ketiga sebagai bentuk tanggung jawab dari berbagai sudut tanggung jawab yang Allah berikan bagi kita. Tanggung jawab dalam hal etika, tanggung jawab dalam hal moral, tanggung jawab dalam hal rohani, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan tanggung jawab dalam mengasihi. Di ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan demikian, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam pemandangan kacamata iman Kristen, ayat ini adalah ayat yang mengikat bahwa dilarang di dalam pernikahan Kristen dilarang untuk bercerai, dengan didasari oleh firman Tuhan ini bahwa mereka sudah menjadi satu daging. Mereka tidak dua tetapi menjadi satu dalam daging, sehingga mereka tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan mereka. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang terpenting juga dalam ayat ini bahwa ternyata Allah memberikan tanggung jawab dari berbagai sudut ketika Dia diciptakan. Bukan hanya menamai binatang, bukan hanya memelihara taman, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lebih jauh daripada itu, bahwa Allah menginginkan manusia untuk bertanggung jawab dalam segala segi, segala sudut dalam kehidupannya. Baik itu persoalan tanggung jawab etika, tanggung jawab persoalan moral, rohani, pekerjaan, perbuatan, dan juga kasihnya kepada sesama manusia. Dan pada saat itu konteksnya adalah Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita menghargai setiap apa yang Tuhan hargai dalam pandangannya terhadap diri kita, dan biarlah juga kita menghargai diri kita di mata Allah dengan cara pandang Allah terhadap diri kita, dan menilai Allah menilai diri kita sempurnanya, berharganya seperti biji mata Tuhan. Biarlah kita juga menghargai diri kita sama dengan Allah menghargai kita, sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak terjebak kepada mengasihi diri sendiri, tidak terjebak kepada merasa bahwa kita kurang, tidak terjebak kepada merasa bahwa kita tidak dikasihi oleh Allah, bahwa oleh karena dosalah maka kita hancur dan kemudian kita tidak dilirik lagi oleh Tuhan. Tidak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun Allah tetap mengasihi, dan sesudah jatuh ke dalam dosa pun kasih Allah tidak akan pernah berubah, karena kasihnya tidak pernah diingkari walau bagaimanapun keadaan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari mendekatlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Ketahuilah dan camkanlah dengan baik, di mata Allah kita sangat berharga. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu yang menyertai dan berkati kami pada hari ini.
Tuhan, kami mendapat berkat dari Kejadian pasal yang kedua ini. Sungguh amat sangat luar biasa memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Urapi dan berkati kami dengan firman Tuhan ini supaya kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran ilahi. Betapa berharganya kami di hadapan Tuhan, sehingga ketika kami berharga di mata Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami tanggung jawab dalam segala bentuk, dengan segala keadaan. Tuhan memberikan satu tugas kepercayaan kepada kami sebagai bentuk bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Tuhan, Kau membuat kami berhasil dengan segala apapun yang kami kerjakan. Tuhan, Kau membuat kami beruntung. Tuhan memampukan kami untuk berjalan bersama-sama dengan anugerah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, yang mendengarkan ini diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan juga Tuhan pergumulan-pergumulannya. Tuhan, Engkau menjawabnya. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam pertolongan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tetaplah percaya, tetaplah kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ketahuilah bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat melakukan aktivitas kita.